Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri dan salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah yang kita tanam, insya Allah ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan sebuah pemupukan, tapi pemupukannya ini bukan menggunakan pupuk seperti biasanya, tapi kita menggunakan garam yang selalu ada di dapur kita dan insya Allah gratis tanpa harus membeli pupuk yang mahal, yang mengeluarkan ongkos yang berjuta-juta. Dan insya Allah penggunaan pupuk garam ini itu nanti hasilnya insya Allah akan sama, bahkan melebihi dari pupuk-pupuk yang dijual di pasaran, baik itu pupuk organik maupun pupuk non organik. Oke teman-teman, perlu dipahami dulu bahwa teman-teman bahwa garam selain untuk digunakan sebagai bumbu masakan, ini juga bisa digunakan sebagai pupuk semua tanaman, bukan hanya kelapa sawit tetapi semua tanaman. Nah, untuk video kali ini kita akan praktekkan bagaimana cara aplikasi untuk tanaman kelapa sawit. Oke, mengapa garam teman-teman? Ternyata beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ternyata garam ini mengandung unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman. Contohnya apa? Contohnya unsur natrium, unsur klor, unsur kalium. Itu semua adalah unsur-unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan untuk melakukan pembuahan. Jadi di sini fungsi garam untuk memancing pertumbuhan dan untuk memancing perbanyakan bunga dan menghasilkan buah yang insya Allah akan banyak teman-teman. Oke, yang kedua, mengapa garam kita gunakan? Karena garam ini juga fungsinya sebagai penetral tanah. Jadi garam sebetulnya bisa digunakan untuk menetralkan tanah. Jadi perlu dipahami dulu teman-teman bahwa tanah yang memiliki pH 6-7 adalah netral. Jadi itu adalah pH yang sangat disukai oleh tanaman, atau tanaman itu bisa tumbuh subur dengan sangat subur apabila berada di pH 6-7 atau di pH netral. Nah, ini garam di sini fungsinya adalah untuk menetralkan tanah. Yang tadinya tanah kita asam atau tanah alkali atau basah, itu bisa dinetralkan oleh penggunaan pupuk garam. Itulah contoh salah satu fungsi dari pupuk garam ini. Multifungsi. Jadi perlu dipahami bahwa teman-teman bahwa garam ini adalah salah satu contoh pupuk organik, bukan pupuk non organik ya. Ini adalah pupuk organik. Jadi kami anjurkan untuk menggunakan garam yang masih kasar seperti ini, atau biasa disebut dengan garam Inggris atau garam curai yang masih alami. Jangan menggunakan garam yang halus sudah teman-teman. Jadi kita usahakan untuk menggunakan garam curai seperti ini yang masih kasar atau disebut dengan garam Inggris. Kalau orang di sini biasa menyebut adalah garam curai. Oke, bagaimana aplikasinya untuk tanaman sawit? Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara meramunya. Jadi teman-teman siapkan saja wadah, diisi dengan air seperti ini contohnya teman-teman. Jadi isinya ini ada sekitar 7 liter. Jadi takarannya ini garam ini 1 sendok teh garam ini itu ukurannya untuk 1 liter. Jadi di sini nanti untuk wadahnya ini kita isi dengan 7 sendok karena isinya 7 liter. Oke, kita coba masukkan 1 sampai 7. Wah. Oke. 3. Oke, 4. 5. Oke, 6. Oke,
terakhir 7. Setelah itu baru kita aduk sampai larut. Kita aduk sampai larut, kira-kira 1 menitan. Kita aduk sampai dia larut di dalam air. Oke. Oke, kalau sudah larut teman-teman, jadi untuk berapa takarannya yang digunakan untuk satu pohon kelapa sawit. Jadi kita perkirakan dulu teman-teman ya, umur kelapa sawit kita berapa. Jadi untuk informasi kepada teman-teman bahwa umur kelapa sawit saya ini ada umurnya sekitar 5 tahun atau 4 sampai jalan 5 tahun teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 liter atau saya menggunakan 2 gayung ini untuk takarannya. Jadi kita menggunakan 2 liter untuk satu pokok. Jadi kalau umur sawit kita sudah di atas 5 tahun, kita menggunakan 3 gayung ini atau 3 liter. Jadi semakin tua umur tanaman kita, semakin banyak juga kita simpan ya. Oke, kita contohkan aja bagaimana aplikasinya. Jadi kita gunakan 2 liter untuk satu pokok karena umur sawit kita ini sudah sekitar 4 sampai 5 tahunan. Oke, kita simpan saja di dekat akarnya jadi supaya cepat meresap. Oke. Terus kita kelilingi. Oke. Oke, satu lagi teman-teman. Kita kasihkan. Jadi kita kasihkan 2 liter untuk satu pokok. Oke, sip teman-teman. Jadi ini contoh teknik aplikasi pupuk garam menggunakan pupuk garam untuk kelapa sawit yang umurnya sekitar 4 sampai 5 tahunan. Jadi teman-teman perkirakan saja ketika umur sawit kita lebih dari 5 tahun, silahkan ditambah lagi takarannya, silahkan dikasihkan 3 liter. Oke, semakin tua semakin banyak kita simpan. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada teman-teman semua bahwa kalau kita tidak mempunyai modal untuk membeli pupuk kelapa sawit, kita bisa menggunakan garam ini sebagai pupuk pengganti. Dan insya Allah nanti hasilnya tidak akan mengecewakan teman-teman karena memang pupuk ini saya setiap bulan saya lakukan karena memang harganya murah dan ramah lingkungan serta hemat biaya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan bertulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bertukar pikiran bagaimana supaya kelapa sawit kita ini tumbuh dengan subur dan insya Allah akan berbuah dengan lebat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.